panci yang gede-gede. Sinknya juga termasuk ya. Lari-lari dari dapur betul. Yang bikin Halo semuanya, selamat datang di Lala Land. Najla lagi landing. Kali ini aku landing di klaster Korea yang dikembangin PT Puri Alam Sentosa. Aku mau spill nih, rumah Daeji, rumah Korea, ala Korea yang dikembangin mereka nih, tipe 1 lantai, tapi rasanya nggak 2 lantai gitu. Terus yang uniknya di sini tuh dia punya private rooftop. Bayangin, kayak mana itu konsepnya? Rumah 1 lantai tapi punya rooftop. Bener-bener kayak 2 lantai ya. Tapi sebelum itu aku mau spill nih bangunan di belakangku ini. Ini ruko 2 lantai, namanya Moran Shop. Ini adalah view pertama yang kalian lihat waktu kalian datang ke sini sebelum masuk ke gerbang. Oke, segitu aja yang aku spill. Let's go, kita geser ke gerbangnya. Gimana nih pas kalian lihat aku di depan gerbang ini? Lebar banget kan gerbangnya, tapi yang uniknya aku mau tunjukkan kalian itu sini. Ini one gate system. Cluster ini tuh one gate system dan ini adalah automatic gate. Jadi double safe bagi keamanan kalian. Terus yang aku mau highlight di sini, kita bakal lanjut ke rumah Daeji. Aku mau spill gimana layout Daeji yang katanya 1 lantai tapi rasa 2 lantai. Let's go. Nah, sahabat Puri atau teman-teman yang lagi cari rumah nih, aku udah di depan rumah Daeji. Rumah Daeji ini dibangun dengan luas bangunan 50 meter. Tanahnya luasnya 70 meter. Terus yang aku berdiri sekarang, ini namanya carport buat simpan kendaraan. Kanannya ini taman yang bisa kalian kreasiin apapun. Bebatuan, tanaman, sprinkle air, pompa air, dan keran di depan ini sudah termasuk ya, include pas kalian pindahan tuh udah ada. Terus aku mau kasih tahu kalau di sini ditanemin pohon tabebuya. Ini ikoniknya rumah Korea di Solo ini ya. Kenapa harus tabebuya sih? Ya karena biar nanti pas mereka tumbuh, dia tumbuh gede gitu, berbunga, itu ada nuansa pinky-pinky ya. Nah itu yang menghidupin nuansa Koreanya. Terus yang ini tanaman bunga pinky ini juga penambah menghidupkan nuansa Koreanya. Terus geser sini, ini namanya foyer area, tempat dimana tamu transit sebelum masuk ke rumah. Dan aku mau spill rumahnya. Kita udah sampai di living roomnya. Living roomnya ini sudah terkoneksi dengan dining room. Jadi para bunda kalau mau nyiapin makan udah gak repot tuh lari-lari dari dapur buat nyiapin makan. Terus yang paling spesial dari ruangan ini tahu gak? Kombinasi high ceiling sama open space. Open space-nya itu bikin kesannya lega, super luas gitu rasanya. Terus high ceiling-nya dia bikin plong. Satu lagi, lihat di depan, jendelanya gede banget, matahari yang masuk super duper anget dan bikin tambah sehat gitu rumahnya. Yang aku bilang high ceiling ini tuh dia bantu sirkulasi udara tuh lancar, jadi udaranya tuh bisa ganti-ganti, sehat gitu. Top kan? Terus ini para bunda pasti udah seneng banget nih punya dapur tapi udah ada kitchen setnya, kitchen set bawah, tinggal bawa peralatan. Lihat, ini kompartemennya banyak bisa simpen peralatan makan. Terus di sini nanti dia simpen wajan, panci yang gede-gede, sinknya juga termasuk ya. Terus kita kamar tidur yuk. Kita udah di depan kamarnya nih, ruang tidur utamanya. Lihat, dia luas, super comfy. Lihat gak jendelanya? Ya ampun, gede banget.
Tahu nggak kenapa ini dipilih segede ini? Ya biar cahaya mataharinya tuh masuknya anget gitu, apalagi pas pagi ya. Terus tahu nggak kalau tipe Daiji ini tuh semua blok tipe Daiji dibangun hadap arah mata angin timur. Kenapa milihnya di timur ya? Ya karena feng shui-nya bagus, hokinya gede. Bayangin, rumah udah mah hokinya gede, sehatnya dapet dari matahari. Kalian nggak tertarik? Terus aku mau kasih tahu nih, kalau tipe Daiji ini punya ruangan yang lebih, maksudnya bayangin perumahan mana satu lantai yang punya ruang kamar tidur lebih dari 2. Kita punya nih, di sini punya 2+1, satunya ruang kamar tidur utama, satunya lagi ruang anak. Kita lihat ya, bener-bener space buat anak-anak kan. Terus yang satunya lagi yang aku bilang +1 itu buat apa? Ya bisa kalian custom lah, bisa dibikin ruang kerja, gudang, atau ruang multifungsi lainnya. Atau kalau mau dilosin jadi kamar kayak gini juga bisa loh. Lihat. Gitu. Terus kita ke fasilitas sanitasinya ya. Tahu nggak fasilitas sanitasi itu apa? Itu maksudnya kamar mandi. Lihat, di sini rumah Daiji punya satu kamar mandi tapi terpisah. Maksudnya gimana? Wet and dry. Nah ini dia masuknya kamar mandi kering. Kalau yang di sini ini kamar mandi basah. Kenapa sih dibikin kayak gini, dipisah-pisah? Ya karena biar efisiensi waktu gitu. Pas mau berangkat kerja atau lagi buru-buru nih, tapi orang rumah pengen masuk kamar mandi semua. Nah ini solusinya kayak gini. Terus wastafel ini udah include ya pas pembelian di rumah ini. Kita pastiin kalian dapat American standarnya perumahan ini. Terus kita mau ke main course video ini, yaitu private rooftop. Tahu nggak kenapa rumah satu lantai di klaster Citra Buana Residen 2 dibikinin private rooftop? Ya buat menambah eksklusivitas, menambah keintiman, menambah keakraban di dalam keluarga. Terus fungsinya private rooftop itu apa sih? Pertama, bisa dijadiin service area. Lihat, udah dikasih sepontak, udah dikasih keran, jadi tinggal pasang, bisa cuci. Terus jadiin apa lagi? Tempat barbecue mungkin ya. Terus atau tempat ngopi, santai-santai chill gitu, cicat bareng keluarga, tapi gak pengen ada tetangga yang kepoin, bisa. Terus apa lagi ya? Garden mungkin yang ditempel-tempel di sini tuh, yang bikin estetik instagramable, itu bisa. Tinggal custom aja mau dibikin kayak gimana. Terus coba lihat ke atas, di sini udah include tandon. Terus tahu nggak, rumah ini sirkulasi udara meskipun udah di rooftop nih dikasih roster biar lebih sepoi gitu. Terus bahas apa lagi nih, kita turun ke bawah bentar yuk. Gimana nih, mulai tertarik gak sama tipe Daiji dari klaster Korea Citra Buana Residen 2? Aku mau kasih tahu kalau kalian tertarik. Jadi lokasinya ada di dekat Stadion Manahan. Terus jarak akses ke tol atau bandara juga deket loh. Sama fasilitas pendidikan, deket banget ke UMS. UMS kan deket ya sama pendidikan entah SMP, SMA atau pondok pesantren mungkin. Nah, terus kalau kalian jadi nih tinggal di sini, kalian bisa belanja ke Mall Solo Paragon. Deket tuh jarak tempuhnya sekitaran 10 menit. Habis itu kalian kalau orangnya introvert nih, komunal di sini juga bagus loh, area komunalnya. Udah mah view-nya bagus, instagramable, ada kayak apa ya, gazebo-nya gitu ala-ala Korea. Terus sampingnya ada kolam ikan. Bagus kan, instagramable. Terus aku mau kasih tahu kalau konsultasi atau tanya-tanya di
nomor marketing di deskripsi itu gratis. Kalian bisa tanya apapun di sana, dari spesifikasi rumah, tipe yang tersedia, atau tanya promo atau cicilan yang super duper hemat. Bisa banget, gratis. Dan kasih tahu kalau kamu jadi buat kontak mereka, hubungin mention aku biar aku juga seneng lihat dengarnya. Oke, sekian itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di home tour selanjutnya.